Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pertama, mari kita semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral-alap. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni dengan lantaran agama yang hak, agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dianggap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita hampir setiap hari melaksanakan bacaan-bacaan yang sudah biasa kita jalankan setelah adzan sholat rawatib, setelah adzan sholat maktubah yang kita jalankan, kita membaca sholawat, ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil qulub, kemudian ada sholawat bahriyah, yang mana sampai saat ini kita biasa mendengungkan suara sholawat, bacaan sholawat dengan tibil qulubnya yang biasa kita lantunkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini merupakan contoh kecil sholawat yang biasa kita baca setiap hari setelah kita melaksanakan adzan pada sholat maktubah. Dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan membacakan tentang fadilatus sholat ma'al jamaah. Fadilah sholat dalam hal berjamaah. Para ulama sudah memberikan saran kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah ini merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam unsur sholat berjamaah ada unsur-unsur yang lain, yaitu ada unsur budaya, ada juga unsur sosial. Dalam hal ini para ulama sangat menganjurkan sekali tentang bagaimana hikmah dan fadilah tentang sholat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapani wong
iku salat sapa man as-sholawati ing pira-pira salat al-khamsa kang 5 ma'al jamaati bareng sartane jamaah falahu mongko iku tetep keduwe man iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira sewiji-wiji, yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan secara berjamaah maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan 5 hal. Jadi di sini ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah maka orang tersebut akan mendapatkan fadilah 5. Apa saja? Al-awwal utawi kang pertama iku la yusibu ora bakal ndadekake, ora bakal ngenani hu ing man apa fakrun kefakiran fit dunya ana ing dalam dunya. Jadi fadilah yang pertama adalah Allah tidak akan menurunkan kefakiran kepada orang tersebut selama dia rajin menjalankan sholat berjamaah. Wasani lan utawi kang nomor loro iku yarfa'u ngangkat sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah anhu sangking man adzabal qabri ing siksane kubur. Yang kedua adalah Allah akan mengangkat siksa kuburnya orang tersebut manakala orang tersebut selalu menjalankan sholat berjamaah. Wassalisu lan utai kang nama telu iku yukti bakal aweh sapa Allah kitabau ing kitab man, maksudnya kitab catatan amal nanti biyamini kelawan tangan tengeneman. Yang nomor 3 adalah Allah akan memberikan catatan amal kepada orang tersebut dengan tangan kanannya. Berarti orang tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u lan utawi kang nomor 4 iku yamurru bakal lewat sapa man ala sirati ing atase sirat atau jalan kal barki kaya dene kilat al hatifi kang jumleret. Fadilah yang keempat adalah orang tersebut akan jalan nanti di hari kiamat seperti petir yang menyambar, sangat cepat sekali ketika orang mukmin itu lewat di Shiratal Mustaqim. Begitu juga sebaliknya, jika kita sebagai orang muslim yang jarang sekali menjalankan sholat berjamaah, maka sebaliknya kita melewati Shiratal Mustaqim dengan sangat susah payah dan tidak pernah sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Wal khamisu lan utawi kang nama 5 iku yudkhilu bakal nglebokake hu ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah al jannata nglebokake ing swarga bila hisabin kelawan tanpa onone hisab wala adabin lan tanpa onone adab, tanpa onone siksa. Fadilah yang kelima adalah Allah akan memasukkan orang yang ahli berjamaah masuk ke masjid, masuk ke surga tanpa adanya hisab dan tanpa adanya adab. Jadi, mulai dari yang pertama sampai yang kelima itu semuanya adalah fadilah dalam melaksanakan sholat berjamaah, baik berjamaah di rumah maupun berjamaah di masjid. Bahkan di dalam hadis yang lain juga banyak sekali fadilah-fadilah dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kita melihat kondisi sekarang ini Indonesia pada khususnya umumnya di negara manapun semuanya mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. Kita sangat terbatas untuk menjalankan amaliyah ibadah
yang sifatnya syiar untuk bulan Ramadan ini, yang biasanya kita pagi atau mungkin siang kita menjalankan iktikaf. Di waktu sore hari ada yang mempunyai kebiasaan mengaji di masjid, yang biasanya tidak tarawih karena bulan puasa, mereka yang biasanya tidak pernah masuk ke masjid karena bulan puasa akhirnya bergotong royong untuk masuk ke masjid menjalankan sholat berjamaah serta tarawihnya, juga berbondong-bondong untuk menjalankan tadarus di masjid. Tapi saat ini umat Islam sangat diuji untuk membatasi di dalam menjalankan ibadah, khususnya di masjid maupun musola. Dengan kondisi seperti ini, para ulama juga memberikan sebuah kesimpulan sesuai dengan kaidah fikih, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu diutamakan daripada kita menjalankan, daripada kita mendahulukan berbuat baik. Jika dalam kondisi ada sebuah kerusakan dan di situ ada waktu untuk menjalankan kebaikan yang mana waktunya bersamaan, di saat itulah kita diwajibkan untuk menolak, meninggalkan bahaya tersebut daripada kita mengambil sesuatu yang baik. Contohnya kita menjalankan sholat taraweh, yang saat ini kita dilarang untuk menjalankan taraweh di masjid ataupun musola karena sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau di jalur zona merah kita dilarang untuk menjalankan sholat taraweh di masjid ataupun di musola, dianjurkan di rumahnya masing-masing. Karena apa? Itu semuanya tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Kita lebih mendahulukan meninggalkan bahaya daripada kita mengambil kebaikan. Semisal toh kita menjalankan tarawih atau ibadah yang lain di rumah pun kita juga masih bisa. Dan insya Allah akan lebih baik demi keluarga kita. Kita bisa mengajak suami ataupun istri kita, anak-anak kita dan keluarga kita, dan bisa memantau dengan baik. Itu antara lain hikmah dibalik musibah COVID-19 ini. Dan kita juga harus sabar menunggu keluarga kita yang saat itu belum siap untuk menjalankan sholat berjamaah. Karena ada sebuah cerita dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW waktu itu pernah menjalankan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Hampir siang, hampir matahari itu muncul, Nabi Muhammad menunggu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mau berlari cepat untuk mengejar sholat yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di depan Sayyidina Ali, di situ ada orang tua yang berjalan pelan-pelan, yang berjalan sangat hati-hati, dan orang itu adalah orang Yahudi. Dan Sayyidina Ali tetap tidak berani mendahuluinya karena Sayyidina Ali ingat betul atas dawuh Nabi Muhammad SAW, kita menghormati orang lain, jangan melihat dia siapa, dia dari mana, dan dia itu agamanya apa. Nabi Muhammad selalu mendahulukan kemanusiaan daripada sebuah agama. Akhirnya ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah tertinggal dalam jamaah sholat subuh itu, sampailah Sayyidina Ali di masjid. Di situ Sayyidina Ali melihat bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat masih dalam keadaan rukuk. Sangat gembira sekali hati Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali masih menangi untuk menjalankan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW.
Setelah itu Nabi Muhammad selesai dan para sahabat semuanya kagum. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbiasa menjalankan sholat yang selama ini. Ada apa wahai Muhammad? Kemudian Muhammad menjawab, saya menjalankan sholat subuh ini tadi, saya tidak sadar ketika saya rukuk, punggung saya ditahan oleh para malaikat. Sampai lama, sembari menunggu kedatangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali datang, dilepaslah punggung saya, kemudian saya kembali i'tidal. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah atas segala petunjuknya. Itulah hal yang perlu kita cermati, tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal jamaah. Jangan sampai kita menjadi umat muslim yang egois. Kita meninggalkan sesuatu, apalagi hal itu kewajiban, sampai-sampai kita tidak memperhatikan tentang sosial kita. Sampai-sampai kita tidak memperhatikan tentang budaya daerah kita. Jadi bagaimana sholat berjamaah itu kita laksanakan dengan kolektif, dengan bersama-sama, dengan ada jeda yang kita sepakati secara bersama, biar umat muslim merasa dihargai, merasa ditunggu, biar semuanya tidak ada yang tertinggal, bisa punya waktu untuk ikut melaksanakan sholat berjamaah, baik di musola maupun di masjid. Dalam hal ini sangat keliru manakala kita menjalankan sholat lebih awal sementara kita tidak memperhatikan di lingkungan kita, atau mungkin tidak memperhatikan keluarga kita sudah sholat atau belum, sementara kita melaksanakan sholat lebih awal. Itu bisa dinamakan kategori orang yang egois. Na'udzubillahi min dzalik. Para ulama juga sangat berhati-hati terkait dengan fadilah sholat berjamaah, baik di masjid maupun di musola. Di sini ada sebuah riwayat, waruwiya annal jama'ata, waruwiya lan dan riwayatake opo annal jama'ata sak temene salat jamaah iku tafdulu ngluwihi opo salat jamaah alal munfaridi ing atase wong kang salat ijen, bisa bein wa isrina kelawan 17 apane darajatan derajate. Jadi yang namanya salat berjamaah itu pahalanya 20 derajat tinimbang salat dengan sendiri. Wafil khobar lang ing dalam hadis yang liya anin nabi kacayata saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Gusti Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi, idza kana ing dalem nalikane ana apa yaumul qiyamati dina kiamah iku yahsyuru ngiring sapa Allah Gusti Allah kauman ing suatu kaum wujuhahum ing wajah-wajah kaum iku kal kawakibi kaya dene pira-pira lintang kang jumlorot. Fatakulu nuli ngendikan lahum kedue kaum sapa al malaikatu. Fatakulu nuli takon lahum kedue kaum sapa al malaikatu para malaikat. Ma iku apa akmalukum utawi amal sira kabeh. Pada suatu hari dalam hadis ini, pada hari kiamat Allah akan membangunkan orang-orang yang ahli berjamaah tadi di hari kiamat dengan wajah yang sangat cerah sekali, sebagaimana cerahnya bintang.
Kemudian para malaikat bertanya kepada golongan tersebut atau orang tersebut, apa perbuatanmu wahai kaum? Apa perbuatanmu wahai mukminin? Sampai-sampai kamu punya sinar yang sangat terang sekali. Apa amalmu itu? Kemudian orang mukmin tersebut menjawab, fayaquluna, mongko padha jawab sapa kaum, kunna ana sapa kita iku idza sami'na ing dalem nalikane krungu sapa kita al adzana ing adzan, kumna mongko age-age jumeneng sapa kita ilat toharoti maring sesuci wudu, wal wudu alan wudu, wala tastahilu lan ora ketungkul, wala nastahilu lan ora gawe kesibukan sapa kita bighairihi kelawan sakliyane toharoh wal wudu. Jadi orang tersebut menjawab, ketika kami di alam dunia mendengar adzan, maka bergegaslah kami untuk melaksanakan sesuci, wudu, dan tidak menyibukkan perbuatan yang lain. Itulah yang menjadikan kami, wajah kami cerah sebagaimana bintang yang ada di langit. Wa qauman wujuhahum kal qamar, wa qauman lan ing kaum wujuhahum ing wajah-wajah kaum kal qamari kaya dene rembulan, fayuqalu lahum ma a'maluhum. Alhamdulillah, di sore ini kita masih bisa ngaji bersama untuk mengisi bulan Ramadan. Mudah-mudahan mau'idhah dan petunjuk yang sudah dibacakan tadi bermanfaat bagi saya khususnya dan bermanfaat bagi pemirsa semuanya pada umumnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsiran. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bapak Ibu Kabupaten Pacitan, bagi pemirsa yang ingin menyalurkan zakat amal dan sedekahnya, silahkan kirim ke NU Care Lazisnu. Mudah-mudahan amal panjenengan bisa saya sampaikan kepada warga masyarakat Pacitan yang kena dampak COVID-19 atau virus corona, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Terima kasih. Selamat beraktivitas untuk menjalankan puasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.